Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Jeniska Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya mengenai peran EWOM, Trust Outdoor Lifestyle, dan Perceived Value terhadap repurchase intention pada konsumen produk hiking. Yang pertama ada latar belakang, di mana perkembangan industri peralatan outdoor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan aktivitas luar ruang seperti hiking, camping, dan traveling. Perubahan ini mendorong perusahaan dalam tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam konteks repurchase intention menjadi indikator penting dalam mengukur loyalitas pelanggan dan keberhasilan strategi pemasaran. Secara ideal, pelanggan yang puas terhadap kualitas produk, layanan, serta pengalaman konsumsi akan memiliki kecenderungan tinggi dalam melakukan pembelian ulang. Selain dengan perkembangan teknologi digital, perilaku konsumen juga mengalami perubahan yang signifikan. Nah, dalam keputusan pembelian ulang tidak lagi hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tetapi juga faktor eksternal seperti EWOM, customer trust, outdoor lifestyle, dan perceived value. Selanjutnya ada fenomena ideal, di mana dari yang saya jelaskan mengenai latar belakang, namun demikian fenomena yang terjadi pada Hagmore menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal tersebut. Data internal perusahaan Hagmore menunjukkan adanya penurunan tingkat repurchase intention dalam periode 2003 sampai 2025 yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang serta persentase loyalitas pelanggan. Selain itu, peningkatan jumlah komplain dan pengembalian produk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen dengan pengalaman aktual yang diterima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan telah aktif melakukan pemasaran digital dan membangun citra positif melalui media sosial, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pembelian ulang secara optimal. Nah, menariknya, sebagian pelanggan tetap melakukan pembelian ulang meskipun pernah mengalami pengalaman negatif, seperti komplain atau pengembalian produk. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa keputusan pembelian ulang tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman konsumsi semata, tetapi juga oleh faktor lain seperti kepercayaan terhadap merek, pengaruh EWOM, serta kesesuaian produk dengan gaya hidup konsumen. Dengan kata lain, terdapat dinamika perilaku konsumen yang kompleks di mana pengalaman negatif tidak selalu berujung pada hilangnya loyalitas pelanggan. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar. Ini merupakan gambar ulasan produk Hagmore di marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok pada Juli sampai September tahun 2025, di mana Hagmore ini juga ditemukan ulasan negatif maupun netral yang menjadi indikator bahwa masih terdapat pengalaman pelanggan yang belum sepenuhnya memuaskan, terutama terkait kualitas produk, ketepatan pengiriman, dan pelayanan kepada pelanggan. Walaupun ulasan bintang 5 mendominasi, varian ulasan bintang 1-3 pada grafik menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas atau produk yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada gap penelitian, di mana dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa kondisi ideal menunjukkan loyalitas pelanggan seharusnya tinggi, namun kondisi aktual memperlihatkan kalau retensi konsumennya masih rendah. Jadi dari gap penelitian ini perlu dijelaskan masalah yang diteliti ini, faktor apa aja sih yang paling berpengaruh dalam meningkatkan repurchase intention konsumen terhadap produk Hagmore. Selain itu, dalam penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji variabel-variabel tersebut secara parsial dan belum banyak yang mengintegrasikannya dalam satu model penelitian, khususnya dalam konteks produk hiking. Jadi produk hiking ini padahal produk hiking ini memiliki karakteristik unik yang berkaitan erat dengan kebutuhan fungsional, keamanan, serta kesesuaian dengan gaya hidup konsumen yang aktif di alam terbuka. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini ada 7. Ingin mengetahui apakah EWOM ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value dan repurchase intention pada produk Hagmore. Dan apakah customer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value dan repurchase intention pada produk Hagmore.
Selanjutnya ada apakah outdoor lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value dan repurchase intention terhadap produk Hagmore. Dan yang terakhir, apakah perceived value ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pada produk Hagmore. Di mana tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh EWOM terhadap perceived value dan repurchase intention, menganalisis pengaruh customer trust terhadap perceived value dan repurchase intention, serta menganalisis outdoor lifestyle terhadap perceived value dan repurchase intention, dan yang terakhir menganalisis pengaruh perceived value terhadap repurchase intention pada produk Hagmore. Selanjutnya, di mana penelitian ini menggunakan landasan teori of planet behavior dari Ashton pada tahun 1985, di mana teori of planet behavior ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif dalam membentuk niat konsumen untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks pemasaran, teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana keyakinan, persepsi, dan pengaruh lingkungan sosial bisa mendorong keputusan pembelian ulang. Selanjutnya ada teori pendukung dalam repurchase intention menurut Jeon et al. Bahwa keinginan konsumen dalam melakukan pembelian kembali dalam produk yang diinginkan karena merasa puas dan percaya bahwa produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat yang diharapkan. EWOM menurut Liu et al. EWOM adalah bentuk komunikasi antar konsumen melalui media elektronik seperti komentar, ulasan, dan testimoni dalam berbagai platform digital dalam membagikan pengalaman konsumen mengenai produk atau jasa tersebut. Customer trust menurut Maulana yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan, integritas, dan kejujuran pihak lain dalam memenuhi harapan yang disepakati. Outdoor lifestyle menurut Johnson yaitu gaya hidup outdoor yang membentuk dari self-expression yang menunjukkan keterikatan seseorang terhadap alam dan nilai-nilai keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu perceived value menurut Bawana dan Mugiono, bahwa perceived value ini adalah persepsi pelanggan terhadap keunggulan suatu penawaran dibandingkan merek lainnya yang ditentukan oleh harga, citra merek, pengalaman penggunaan, dan persepsi kualitas. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana dalam penelitian ini ada 15 penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, dan ini merupakan salah satu judul beserta pendapat para ahli yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dari kerangka teori ini dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terdapat 7 hipotesis, yaitu hipotesis pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap EWOM ke perceived value. Hipotesis kedua yaitu pengaruh positif dan signifikan EWOM terhadap repurchase intention. Hipotesis ketiga terdapat positif dan signifikan customer trust terhadap perceived value. Hipotesis 4 terdapat pengaruh positif signifikan terhadap repurchase intention yang bisa dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Maret tahun 2026. Konsumen produk Hagmore berdomisili di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PT Hobi Menjadi Rintisan atau disebut dengan perusahaan Hagmore yang bergerak di bidang peralatan yang beralamat di Ruko Grand Boulevard di Citra Raya, Kabupaten Tangerang. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei serta metode analisis data yang digunakan yaitu SAM dengan bantuan AMOS dan SPSS. Untuk survei yang dilakukan di wilayah Tangerang terhadap responden berusia 17-45 tahun yang menggunakan produk Hagmore. Untuk populasi dan sampel, konsumen ini berdomisili di wilayah Tangerang dan jumlah sampelnya digunakan sebanyak 293 responden menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu per-phase sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dalam neutralitas di mana responden ini dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan kuesioner yang disebarkan melalui secara online dalam bentuk Google Form kepada konsumen yang berdomisili di wilayah Tangerang dan sekitarnya mengenai menggunakan produk Hagmore
dengan menggunakan skala Likert 6 kali. Analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS dan AMOS, di mana yang pertama dilakukan uji validitas dengan SPSS untuk memastikan setiap item ini dinyatakan valid, yaitu dengan memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Kedua, dilakukan pengujian AV dengan AMOS, yaitu nilai AV-nya lebih besar dari 0,5. Ketiga, dilakukan uji kesesuaian model atau disebut dengan goodness of fit, di mana ini melihatkah apakah model sesuai dengan data berdasarkan indikator seperti CLI, TLI, AGFI, RSNA, dan lain-lainnya. Terakhir, baru dilakukan uji hipotesis menggunakan AMOS, yaitu hipotesis diterima jika nilai syiarnya lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada karakteristik responden, di mana penelitian ini melibatkan total 293 responden. Jika dilihat dari usia, mayoritas responden berada pada gambar tersebut bahwa usianya berada pada rentang 21 hingga 25 tahun, yaitu sebanyak 149 orang atau sekitar 50,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Berdasarkan jenis kelamin, responden ini didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 172 orang atau 58,7%. Sedangkan sisanya adalah laki-laki. Dari sisi domisili, responden terbanyak berasal dari Kabupaten Tangerang dengan jumlah 126 orang atau 43,3%. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas outdoor, mayoritas responden ini melakukan kegiatan luar ruangan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam 3 bulan terakhir, yaitu 138 orang. Untuk tingkat keterlibatan digital, sebagian besar responden ini ada 173 orang atau 59% menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 7 per hari di media sosial. Dalam platform media sosial yang paling banyak digunakan yaitu Instagram dengan jumlah pengguna sebanyak 99 responden atau 33,8%. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas, di mana berdasarkan gambar di tabel yang diterakan dalam gambar bahwa hasil exploratory factor analysis atau disebut dengan EVA seluruh indikator pada variabel EWOM, customer trust, outdoor lifestyle, fresh value, dan purchase intention memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai loading faktornya setiap indikator lebih besar dari 0,50, yaitu rentang dari 0,648 sampai 0,828. Bahwa hal ini menunjukkan kemampuan item merepresentasikan konstruk secara memadai. Selain itu, dari AV seluruh variabel berada di atas 0,50, yang menandakan bahwa variasi indikator ini dijelaskan dengan baik oleh konstruk. Dan uji reliabilitasnya menunjukkan bahwa convergence alpha yang lebih besar dari 0,70 untuk semua variabel, tertinggi pada customer trust yaitu 0,822 dan terendah pada outdoor lifestyle yaitu 0,781, yang menandakan konsistensi internal instrumen baik. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan valid, reliable, dan layak digunakan untuk analisis dan data selanjutnya. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar full model SEM dari AMOS, di mana dari hasil gambar ini bahwa hasil pengujian full model ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya memenuhi kriteria dari goodness of fit. Hal ini terlihat dari p-value sebesar 0,0 atau lebih kecil dari 0,05 serta nilai GFI, AGFI, dan TL ini yang belum mencapai batas yang direkomendasikan. Namun demikian, beberapa indeks telah menunjukkan hasil yang baik seperti CMIN atau DF, RMSCA, dan CFI yang berada dalam kategori fit. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar indeks telah menunjukkan hasil yang memadai, masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria kelayakan model. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan modifikasi model dengan mengacu pada modification index pada output AMOS untuk meningkatkan kesesuaian model
dengan data empiris. Langkah ini dilakukan agar model struktural yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria fit secara lebih optimal dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Selanjutnya yaitu ada gambar dari fitted model, di mana dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian dari fitted model ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat baik, di mana nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan C-min DF-nya menandakan model ini layak jika kecil dari 2,00. Selain itu ada RMSA dan RSPR-nya berada di batas rekomendasi. Sementara GFI, AGFI, TLI, dan CFI ini juga melampaui nilai minimum. Jadi hal ini menunjukkan model memiliki kecocokan tinggi dengan data empiris, sehingga dapat diandalkan dalam pengujian hipotesis dan analisis hubungan antar variabel. Oleh karena itu, secara keseluruhan model ini dinyatakan fitted. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis, di mana hipotesis ini menunjukkan bahwa dari 7 hipotesis yang diuji ada 6 hipotesis, yaitu H1, H2, H3, H5, dan H6 diterima karena memenuhi kriteria signifikasi, yaitu dengan nilai critical ratio-nya itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sementara itu ada satu hipotesis, yaitu hipotesis 7 ditolak karena nilai CR-nya kurang dari 1,9 dan p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil uji hipotesis tadi bahwa pembahasan dari ketujuh hipotesis ini, bahwa hipotesis 1, EWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value pada produk Heckmore. Hipotesis kedua, EWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap research intention pada produk Heckmore. Begitupun dengan hipotesis 3, bahwa customer trust memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value serta research intention juga berpengaruh positif. Hanya yang ditolak yaitu pada hipotesis ketujuh, bahwa perceived value tidak berpengaruh signifikan terhadap research intention pada produk Heckmore. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam mendorong research intention pada produk Heckmore yaitu EWOM, customer trust, dan outdoor lifestyle. Sedangkan perceived value ini tidak terbukti menjadi penentu langsung dalam pembelian ulang. Dari implikasi, penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada implikasi teoritis, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa teori of learned behavior dapat diperluas dengan memasukkan EWOM, customer trust, dan outdoor lifestyle sebagai faktor penting dalam membentuk niat pembelian uang, di mana pengaruh sosial, kepercayaan, dan gaya hidup itu lebih dominan dibandingkan pertimbangan nilai rasional. Untuk implikasi praktis, Heckmore perlu memperkuat strategi yang menyentuh aspek sosial seperti norma, subjektif, membangun sikap positif melalui kepercayaan, serta menyesuaikan merek dengan gaya hidup konsumen. Selanjutnya ada keterbatasan dan rekomendasi, di mana dalam penelitian ini keterbatasan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penggunaan metode survei berbasis kuesioner, di mana data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online yang mengandalkan persepsi subjektif responden. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan bias jawaban seperti kurangnya ketelitian mengenai kuesioner atau perbedaan pemahaman terhadap pernyataan yang diberikan, sehingga bisa mengaruhi tingkat akurasi data yang diperoleh. Terus ada keterbatasan pada karakteristik sampel penelitian, keterbatasan desain penelitian yang bersifat cross-sectional, di mana ini dilakukan dalam satu periode waktu tertentu, sehingga hanya menggambarkan kondisi dan persepsi responden pada saat pengumpulan data dilakukan. Nah, terakhir yaitu keterbatasan variabel yang diteliti. Nah, penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel EWOM, customer trust, outdoor lifestyle, perceived value dalam menjelaskan research intention. Sementara itu masih terdapat faktor lain yang secara teoritis berpotensi mengaruhi niat pembelian ulang. Selanjutnya ada rekomendasi, di mana yang pertama ada pengembangan metode pengumpulan data. Penelitian ini untuk
Penelitian selanjutnya atau yang akan mendatang bisa mengombinasikan metode survei kuantitatif dengan pendekatan kualitatif seperti kayak wawancara atau diskusi kelompok. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Serta penelitian selanjutnya disarankan agar melibatkan responden dari wilayah yang lebih luas serta dengan latar belakang demografis yang lebih beragam. Terus ada penelitian untuk di masa mendatang juga bisa menggunakan pendekatan longitudinal dalam mengamati perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting untuk mengingat tren gaya hidup outdoor dan dinamika pemasaran digital untuk berkembang, sehingga memungkinkan munculnya pola hubungan yang berbeda dibandingkan penelitian bersifat konsepsional. Untuk yang terakhir ada penelitian berikutnya agar bisa mempertimbangkan variabel lain yang secara teoritis berpotensi mempengaruhi research intention seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, harga, dan lain-lain lagi ya. Dengan memasukkan variabel tambahan tersebut, model penelitian ini bisa dikembangkan menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan perilaku pembelian ulang konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.